Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Madin, F20067 1B Farmasi Teknik Bina Husada Kendari. Di sini saya sebagai selaku moderator dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul sistem ekresi, yang merupakan bagian-bagian dari sistem ekresi, yaitu kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari sistem ekresi, yaitu sistem ekresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengelola hingga membuat zat-zat metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Sistem ini berupa hati, ginjal, dan paru-paru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paru-paru dan anatomi penyusun paru-paru, yaitu paru-paru pada manusia jumlahnya itu sepasang di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 dan H2O. Paru-paru bertugas memindahkan oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Darah yang mengandung oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar dapat bekerja setelah memperoleh oksigen. Setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Adapun fungsi dari bagian-bagian paru-paru ialah yang pertama itu trakea. Fungsi trakea yang pertama adalah sebagai penyedia akses pernapasan bagi tubuh. Yang kedua itu bronkus, yang berfungsi adalah sebagai jalur udara dari mulut serta trakea. Selain itu, bronkus juga memiliki peran untuk mengeluarkan lendir atau dahak yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga itu alveolus, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Yang keempat bronchiolus, berfungsi sebagai cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Yang kelima itu diafragma, berfungsi sebagai otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fadila dengan NIM F20038. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari sistem ekskresi, yaitu kulit. Langsung saja kita ke pengertian kulit, yaitu kulit merupakan lapisan luar yang menyelimuti tubuh manusia. Di sini kulit memiliki 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Dermis adalah organ terbesar dari tubuh yang memiliki luas 18 meter persegi. Di sini epidermis memiliki jenis-jenis, ada 4. Yang pertama keratinosit, yang kedua melanosit, yang ketiga Merkel, dan yang keempat sel Langerhans. Di sini keratinosit memproduksi melanin atau protein, sedangkan melanosit memproduksi melanin atau pigmen, sedangkan Merkel yang berkaitan dengan indera sentuhan, sedangkan sel Langerhans itu membantu sistem kekebalan tubuh pada manusia. Dan yang kedua yang epidermis adalah organ yang terletak pada salah satu organ yang terletak pas di bawah epidermis, yang di dalam dermis itu terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, dan jaringan lemak. Kelenjar keringat di sini yaitu berfungsi untuk menghasilkan keringat agar tubuh manusia tidak terjadi kekeringan, sedangkan kelenjar minyak berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit
terlindungi oleh kekeringan. Sedangkan folikel rambut itu tempat membelahnya sel-sel rambut, sedangkan jaringan Langerhans adalah tempat menyimpangnya cadangan makanan di sewaktu-waktu tubuh manusia melakukan aktivitas. Dan yang ketiga yaitu hipodermis, yaitu jaringan ikat bawah yang mengandung lemak. Di sini hipodermis memiliki beberapa fungsi, yaitu penahan terhadap benturan oleh organ tubuh yang bagian dalam, tempat menyimpan cadangan, membentuk tubuh dan mempertahankan suhu tubuh. Ya, itulah saja penjelasan saya mengenai salah satu bagian dari sistem ekskresi, yaitu kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, kelas 1B, jurusan farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi, yaitu hati. Jadi, yang pertama, apa sih itu hati? Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna kecoklatan ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Fungsi utama hati adalah sebagai tempat terjadinya metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Bergantung kepada kebutuhan tubuh, ketiga metabolisme dapat saling terkait. Hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat seperti mineral serta vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, dan berbagai racun yang tidak dapat dikeluarkan dalam tubuh. Fungsi lain hati, yang pertama, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, merombak kelebihan asam amino. Yang ketiga, menawarkan racun. Yang keempat, membentuk albumin dan globulin. Yang kelima, mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Keenam, tempat pembentukan urea. Sekian dari saya tentang penjelasan ekskresi, yaitu hati. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan sistem ekskresi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yawan Moses Sapu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sistem ekskresi pada bagian ginjal. Ginjal pada manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan sebelah kanan. Ruas tulang pinggang ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat metabolisme dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam dalam tubuh. Tahapan ekskresi pada ginjal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan darah dilakukan oleh glomerulus terhadap darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke dalam Malpighi. Kemudian dari zat sisa hasil penyaringan ini disebut urin primer yang berisi air glukosa, garam, dan urea. Zat ini nantinya akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Yang kedua yaitu reabsorpsi.
Setelah urin primer disimpan sementara di kapsul Bowman, kemudian menuju saluran pengumpul. Dalam perjalanannya menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin masuk ke dalam reabsorpsi. Zat-zat yang masih digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu diserap lagi oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Penyerapan kembali dari urin primer akan menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi. Pada fase ini mengeluarkan zat mentasi yang menghasilkan urin sekunder yang dihasilkan tubulus proksimal dan lengkung Henle akan mengalir menuju tubulus distal. Urin sekunder akan melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Selanjutnya terbentuklah urin yang sesungguhnya. Fase terakhir atau fase yang keempat adalah fase pembuangan. Ketika kandung kemih memenuhi kapasitas, sinyal yang dikirim ke otak memberitahu untuk seseorang segera membuang air kecil. Ketika kandung kemih, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian bawah kandung kemih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami yang berjudul dari sistem ekresi, yaitu sistem ekresi pada manusia yang berupa ginjal, kulit, dan paru-paru, serta hati. Masing-masing organ tersebut bisa mengeluarkan sistem metabolisme dari dalam tubuh. Sistem ini menjaga metabolisme tubuh tubuh terjaga dari racun berbahaya. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan organ ekresi agar bekerja dengan baik, seperti makan makanan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Itulah kesimpulan dari materi kami yang berjudul sistem ekresi. Adapun kelebihannya dan mohon dimaaf.